Jumpa lagi bersama saya dalam acara ibadah online. Hari ini gereja kita merayakan Hari Ibu. Saya mengucapkan selamat Hari Ibu untuk semua ibu yang ada di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabarnya semuanya di sini? Luar biasa. Yes. Masih inget 3S? Masih dong, kita harus tetap memiliki 3S. Apa itu 3S? Semangat, sukacita, dan sehat. Cece berharap kita semuanya tetap memiliki 3S. Kita harus tetap bersemangat, kita harus tetap mempunyai sukacita, dan Cece berharap semuanya dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan kesehatan buat kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau beribadah. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dari awal sampai akhir, jangan di skip ya, oke? Kita mulai ibadah hari ini sama satu pujian yang buat kita gerak, oke? Siapa di rumah ada anak goyang, mari bareng kita mau naik kereta cintanya Tuhan. We are in the train of love. Gerak ya. Masih ingat gerakannya kan? Semoga dengan pujian ini bisa mengobati anak sekolah yang biasa tidak merem ini. Iya, jangan lupa ya. Ingat-ingat siapa yang pernah rap di sekolah. Ayo, siapa yang suka merem? Yang anaknya jago. Wah. Ini satu pujian.
sekarang tiba waktunya kita akan fokus. Kita akan fokuskan hati dan pikiran kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Sebenarnya ada satu pujian yang mengatakan bahwa kasih yang sempurna itu hanya kita terima dari Tuhan. Kita bersyukur karena kita memiliki Bapa yang kekal, Bapa yang tak pernah dengan kasih setia yang mengayomi, Bapa yang selalu mengasihi.
dalam permohonan kami Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan kami. Karena dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai guys, ketemu lagi saat ini di Sekolah Minggu Gereja Balai Keselamatan Korus 2. Adik-adik semuanya bagaimana keadaannya? Sehat? Luar biasa? Yes. Biarlah kita tetap bersyukur pada Tuhan melalui kesempatan yang baik. Meskipun kita di rumah, tapi kita tetap harus beribadah. Kita harus memuji Tuhan dengan semangat. Nah, saat ini tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi juga sudah kita bersuka cita menyanyi bersama, juga sudah gerak-gerak gitu ya, sampai nari-nari di rumah. Nah, sekarang kita mau duduk dengan baik, duduk dengan tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, aku Budi akan menceritakan suatu hal. Ternyata guys, adik-adik di rumah, di dunia ini ada orang yang luar biasa, super power luar biasa. Pokoknya dia itu macam-macam gitu ya. Super, kalau ada Superman, ada Supergirl. Nah, kalau ini ternyata juga ada orang yang luar biasa. Dia mau mempertaruhkan nyawanya guys. Nyawanya dipertaruhkan untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Lalu saat dia merasa lapar, dia tidak mau makan. Lalu ternyata dia juga kadang diejek, kadang dihina. Tapi ternyata apa yang dia lakukan? Dia tetap berdoa. Kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak siapa dia? Ayo, siapa tahu nggak? Oh, ada yang jawab? Oh, ternyata adik-adik, dia adalah ibu kita. Kalau kita teringat dulu, saat kita belum lahir, kita masih ada dalam perut kandungan. Ibu itu sudah mempertaruhkan nyawanya. Ibu selalu menyayangi kita. Dari waktu awal pertama ibu kita mengandung, obat, vitamin semua diminum adik-adik. Itu tujuannya untuk dapat menyehatkan kita. Taruhannya untuk mengandung itu nyawa. Itu sangat berat. Tetapi kasih ibu luar biasa. Dia rela mempertaruhkan nyawanya. Dan pada waktu kita sudah mulai beranjak dewasa, mulai masih kecil-kecil, lalu saat kita mau makan, bisa jadi mama kita ini tidak mau makan. Kenapa? Dia menunggu dulu, yang penting anaknya dulu. Yang penting enggak perutnya sendiri, tapi perutnya anaknya. Sehingga ada diceritakan seorang ibu yang kekurangan karena tidak ada makanan. Dia rela menyimpan sedikit nasi hanya untuk anaknya. Mungkin anaknya akan bertanya, "Loh, mama tidak makan? Mama nggak mau makan?" Lalu mamanya mengatakan dengan senyum, "Mama sudah kenyang, nak." Padahal mamanya belum makan, adik-adik. Tapi mamanya mau rela kelaparan untuk adik-adik. Dan juga ada sebagian anak-anak yang sudah mulai dewasa, remaja. Ternyata ada juga yang mereka menghina orang tuanya, menghina mamanya. Karena katanya mamanya udah tua. Nah, begitu banyak hal terjadi yang dihadapi oleh ibu kita. Saat ini merupakan tanggal 10 Mei tahun 2020 dalam rangka Hari Ibu. Coba adik-adik semuanya, sekarang ada pertanyaan dari Ko Budi. Silakan adik-adik jawab dari hati yang paling dalam. Kira-kira arti ibu dalam kehidupan adik-adik di rumah apa sih? Siapa sih ibu ini? Nah, coba nanti adik-adik bisa tulis dalam selembar kertas gitu ya. Siapa sih ibu kita ini? Apa artinya dalam kehidupan kita? Terkadang mungkin kita sering meminta kepada mama kita. Minta ini, ma minta mainan, ma minta makanan, ma minta snack. Tapi kita tidak pernah mau menurut adik-adik. Kita tidak mau mendengarkan mama kita, nasihat mama kita. Lalu satu hal kembali adik-adik. Coba kita bisa bayangkan tidak, saat tiba-tiba mama kita, ibu kita tidak ada, apa yang akan kita coba lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menyesal? Apakah kita akan menangis? Atau bagaimana? Coba kita renungkan.
Kalau sekarang kita masih memiliki ibu, biarlah kita menyayanginya, biarlah kita mencintainya, biarlah kita mau mendengarkan isi hati mama kita. Jangan sampai kita seperti anak-anak di luar sana, yang mereka sudah dewasa, lalu mereka karena melihat ibunya sudah tua, sehingga mereka menghina mamanya, menyakiti mamanya. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 23 ayat 22. Amsal 23 ayat 22 dikatakan, yang B adik-adik ya kita baca, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Di sana sudah disampaikan, di Alkitab pun dikatakan bahwa janganlah kita sekali-kali menghina ibu kita. Karena di dalam Efesus, ini perintah yang harus kita ketahui ya adik-adik. Efesus pasal 6 ayat yang kedua, di sana dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Juga menjadi 10 perintah arah, di salah satunya yaitu hormatilah orang tuamu, ayahmu dan ibumu. Sehingga ada waktu untuk kita adik-adik, untuk merenungkan apa yang selama ini terjadi dalam kehidupan adik-adik di rumah. Bagaimana orang tua yang selalu menyayangi, ibu yang selalu menjaga dari sejak ada dalam kandungan, lalu kemudian sudah mulai beranjak menjadi anak-anak dan dewasa. Bagaimana perasaan kita kepada mama kita? Apakah selama ini kita selalu tidak baik terhadap orang tua kita, terhadap mama kita? Yang padahal selama ini mama kita selalu berdoa untuk kita, selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya. Biarlah melalui kesempatan Hari Ibu di dalam Gereja Balai Selamatan pada minggu kedua bulan Mei ini, mengingatkan kepada adik-adik yang ada di rumah, marilah kita peluk ibu kita, marilah kita sayangi ibu kita. Jangan sampai kita nanti menyesal di suatu hari, saat mama kita ternyata udah pergi meninggalkan kita tidak bisa apa-apa adik-adik. Mungkin kita hanya bisa menangis, atau mungkin kita menyesal. Saat ini ada waktu yang terbaik adik-adik. Biarlah kita akan selalu menyayangi orang tua kita. Di negara barat ada sebuah eksperimen adik-adik. Nah di rumah, kira-kira siapa yang suka melakukan eksperimen uji coba? Di sana dilakukan eksperimen terhadap seekor tikus. Tikus dimasukkan ke dalam satu box. Kemudian di dalam box tersebut itu disediakan tabung adik-adik. Jadi box seperti akuarium, lalu di sana ada tikus dieksperimenkan, diuji coba. Setelah tabung itu dalam jangka waktu beberapa menit dikeluarkan aroma peppermint. Nah, jadi aroma agak pedas-pedas begitu adik-adik. Nah, pada waktu dikeluarkan aroma itu, tikus itu diberikan kejutan listrik kecil. Ternyata apa yang terjadi adik-adik? Tikus itu dia hanya diam membeku ketakutan. Tapi dia tetap diam saja. Karena dia merasa ada yang mengancam dirinya. Saat bau itu muncul peppermint kembali, dia tersetrum kembali dan dia hanya membeku. Lalu eksperimen yang kedua, dilakukan hal yang sama ke dalam sebuah box seperti akuarium. Lalu tikus itu ada di sana beserta tabung kecil yang memiliki aroma peppermint. Saat aroma itu dibuka, tikus akan menciumnya dan otomatis dia tahu bahwa akan ada listrik yang mengancam dirinya. Tapi di sana juga disediakan anak-anak tikus tersebut. Apa yang terjadi? Setelah aroma tabung dibuka dan tikus mulai mencium aroma mint tersebut, agak berbeda perlakuannya. Dia tidak lagi diam, membeku dan ketakutan, tapi dia berusaha menggigit tabung tersebut. Dia berusaha menyingkirkan tabung tersebut dari anak-anaknya. Di sini kita bisa melihat tikus itu begitu menyayangi anak-anaknya. Berbeda saat dia sendirian. Saat dia dikejutkan dengan listrik, saat dia sendirian dia hanya diam. Dia hanya diam ketakutan. Tapi saat ada anak-anak di sisinya, dia berusaha menggigit tabung yang bau peppermint tersebut. Mungkin dia berpikir, tabung ini yang menyebabkan dia
kena kejut listrik. Nah, saat itu terjadi bahwa kita bisa melihat tikus saja begitu menyayangi anak-anaknya. Apalagi ibu-ibu kita, yang dimana kita bersyukur Tuhan telah memberikan orang tua kepada kita, sehingga marilah kita bersama-sama menyayangi orang tua kita. Sekali lagi sebagai ayat penutup di dalam Efesus pasal 6 ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Ingat adik-adik ya, hormatilah dan sayanginya ibumu, karena ibumu begitu mencintai dirimu. Jangan kau sakiti ibumu. Kalau ada waktunya kita bisa menyayangi orang tua kita saat orang tua kita masih ada, biarlah kita selalu sayang. Kalau selama ini kita masih sering marah, tidak mendengarkan nasihat mama kita, marilah kita ubah. Kita buang segala hal yang negatif. Dan mulai hari ini kita mau doakan mendengarkan nasihat ibu kita. Baik adik-adik, kesempatan ibadah pada sekolah minggu ini mengingatkan kepada kita agar kita dapat menyayangi mama kita, agar kita dapat menyayangi ibu kita, di mana ada 9 bulan yang sudah diberikan untuk menjaga kita dalam kandungan, membesarkan kita. Janganlah kita sampai menghina dan mengejeknya. Biarlah kita doakan mama kita dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa bersama-sama adik-adik melalui firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami mau lebih lagi menghormati kepada orang tua kita, terutama kepada mama kita. Di mana mama kita selalu berkorban dari nyawa yang rela untuk menjaga dalam masa kandungan kita, dan juga memberikan kesehatan, makanan yang baik untuk kita agar kita menjadi kuat dan sehat. Biarlah melalui kesempatan sekolah minggu pada bulan Mei, minggu kedua ini, kami mau diingatkan kembali bahwa kami harus menyayangi mama kita, di mana Engkau telah memberikan mama yang baik dalam kehidupan kita. Dan kami menyerahkan kehidupan adik-adik sekolah minggu yang saat ini masih belajar di rumah, melakukan segala aktivitas di rumah dalam masa pandemi COVID. Biarlah masa ini akan segera berlalu, sehingga kami dapat kembali ke gereja untuk memuji Tuhan, bersuka cita bersama, dan terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami minta berdoa untuk setiap orang tua yang selalu mendampingi adik-adik di rumah, untuk papa, mama. Biarlah Engkau juga berkati mereka, berkati perekonomian mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kita, adik-adik yang percaya, kita bersama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik itu semua. Haleluya. Halo adik-adik, selamat pagi. Kali ini Cici akan memandu adik-adik dalam acara merayakan Hari Ibu. Saat ini bagi adik-adik yang ada mamanya di rumah, adik-adik panggil untuk menemani adik-adik menyaksikan acara ini. Halo mama-mama, selamat pagi. Saya mengucapkan selamat Hari Ibu untuk mama-mama. Tuhan Yesus memberkati. Untuk tahun ini, guru-guru sekolah minggu tidak akan membagikan bunga karena ibadah kita secara online, sehingga kita tidak memberikan bunga secara langsung. Tapi jangan khawatir mama-mama, karena anak-anak sekolah minggu akan memeluk mama-mama sebagai ganti bunga ini. Sekarang Cici minta kepada adik-adik peluk mamanya, cium mamanya, dan ucapkan selamat Hari Ibu Mama. Tuhan Yesus memberkati Mama. Nah, adik-adik tahu nggak sih, selama ini siapa yang menemani kita? Siapa yang selalu ada saat kita sakit? Dan siapa juga yang mengajari kita saat kita belajar? Siapa yang menyediakan makanan ketika kita lapar? Semuanya itu dilakukan oleh mama kita. Sebagai ucapan terima kasih kepada mama,
Pesan Cici Penny untuk adik-adik, kalian harus taat dan patuh terhadap mama supaya membuat hati mama senang. Terus terang adik-adik, jikalau adik-adik tidak patuh, jikalau adik-adik bandel atau bahkan adik-adik melawan mama, hati mama akan merasa sedih. Adik-adik nggak ingin toh melihat mama sedih. Cici Penny yakin dan percaya bahwa adik-adik di sini anak yang baik sehingga adik-adik bisa menyenangkan hati mama. Nah, adik-adik, misalnya adik-adik saat ini mempunyai kesalahan terhadap mama, adik-adik minta maaf kepada mama, peluk mamanya sekali lagi dan ucapkan, "Mama, saya minta maaf akan kesalahan saya." Karena adik-adik tahu bahwa mama kita memarahi kita atau bahkan melarang kita karena mama kita sangat sayang terhadap kita. Sebentar lagi Ibu Mayor akan berdoa untuk adik-adik dan mama-mama sekalian. Setelah Ibu Mayor berdoa, kita akan menyaksikan video yang dipersembahkan oleh adik-adik. Sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye. Ya anak-anak, kita akan berdoa untuk ibu-ibu atau mami kita yang sudah membesarkan kita. Biarlah pada acara Hari Ibu yang dilaksanakan oleh Gereja Bala Keselamatan di setiap minggu kedua di bulan Mei, biarlah kita mempergunakan dengan baik untuk mendoakan ibu-ibu kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur sebab Tuhan sungguh baik telah memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Koros 2 ini. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk ibu-ibu yang Tuhan sudah percayakan di mana membesarkan anak-anak, membimbing, merawat hingga hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap ibu-ibu kami sekalian. Tuhan beri mereka sehat dan kuat. Tuhan beri mereka selalu hikmat untuk membimbing kami hidup lebih dekat kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, sehingga masa depan yang indah akan jadi bagian anak-anak kami sekalian. Kau berkatilah Tuhan semua ibu-ibu yang ada, yang mendengarkan siaran anak-anak. Biarlah Tuhan mereka terus diberkati dengan luar biasa. Berikanlah mereka selalu hikmat-Mu, sehingga Tuhan mereka dipakai menjadi ibu rumah tangga yang luar biasa di setiap rumah tangga mereka masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puisi untuk Ibu. Ibu, tentang nafasmu menyeruak hari hingga senja, tak ada lelah mengoras di wajah ayumu. Tak ada sesal kala semua harus kau lalui. Langkah itu terus berjalan untuk kami, anak-anak-Mu. Desah mimpimu berlari mengejar bintang, berharap kami menjadi mutiara terindahmu. Dalam semua peran yang kau mainkan di bumi, ini peran terbaikmu. Dalam lelah, kau rangkai kata bijak untuk kami, memberi teladan untuk selalu dekat kepadanya, mengucap doa di setiap detik nafas kami. Ibu, kau berlian di hati kami, relung hatimu begitu indah, hingga kami tak sanggup menggapai dalamnya. Derai air matamu mengguntai sebuah harap di setiap kata dalam doamu. Ibu, kami ingin menjadi sebuah nyata mimpi indahmu, sebuah nyata mutiara terindahmu. Maafkan kami, Ibu, jika kami terkadang membuatmu menangis. Terima kasih buat semua perjuangan dan kerja kerasmu. Tuhan Yesus memberkatimu selalu. Selamat Hari Ibu Bala Keselamatan 2020. Ibu,
Kau adalah wanita terhebat yang aku miliki. Engkau menjagaku dari aku kecil hingga tumbuh besar dengan penuh kasih sayang yang melimpah. Kau tak pernah penat menjagaku. Kau rela menjalankan apapun demi aku. Ibu, pengorbananmu sungguh terlampau besar. Kau mengandungku selama 9 bulan. Kau rela berkorban demi aku agar aku dapat lahir di dunia ini. Kau mengajari berjalan hingga aku dapat berjalan dan berlari. Dengan penuh kesabaran, kau mengajari aku berbicara. Ibu, jasamu tak akan tergantikan. Ibu, di saat aku sedih, kaulah yang pertama kali menghiburku. Maafkan aku, Ibu, jika selama ini aku sering menyakiti hatimu. Ibu, terima kasih atas semua yang telah kau berikan untukku. Ibu, kau adalah bintang yang selalu bersinar. Aku mencintaimu. Oh, Ibu, kau yang mengandungku selama 9 bulan. Kau yang manjakanku. Kau segalanya bagiku. Sungguh besar jasamu. Tak akan mungkin aku bisa membalas jasamu. Terima kasih, Ibuku. Selamat Hari Ibu. Mama itu bagi saya adalah seseorang yang menenangkan hati kalau lagi stres, sebagai inspirasi juga. Makasih buat Mama udah membesarkan kami dari kecil sampai sekarang, udah sekolah, kuliah, kerja juga. Doa kami untuk Mama, semoga Tuhan selalu memberkati Mama, selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Happy Mother's Day! Ibu, pahlawanku, Ibu, kau telah melahirkanku dengan penuh kasih sayang. Ibu, kau telah melahirkanku dengan taruh nyawamu. Ibu, kau selalu ada di sampingku maupun dimanapun. Ibu, kau berjanji akan menemaniku. Terima kasih, Ibu. Selamat Hari Ibu. Salangi. Selamat Hari Ibu. Winda sayang sama Mama. Soalnya Mama baik sama aku. Pernah kasih makan aku, pernah tolong aku bantuin Mama. Mama ngomong terima kasih Winda, gitu. Sayang Mama, aku jatuh cinta sama Mama. Aku merindukan Mama. Aku sayang Mama. Ibu, rasa sakitmu ingin aku gantikan dengan canda dan senyuman. Ibu, aku ketakutan saat merasa kehilangan ibu. Wanita terindah dalam hidupku. Terima kasih, Ibu. Ibu, kau lahirkan aku, korbankan diri untukku. Ingin aku balas cintamu, membelai aku, obati sakitku, lindungi aku dari bahaya. Mama yang sudah merawat aku, sudah ngajarin apa arti hidup ini, dan sampai sekarang Mama masih tetap sayang sama aku. Selamat Hari Ibu bagi semua ibu yang di dunia ini. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu, Tuhan itu berkati. Mami, selamat Hari Ibu. Semoga sehat selalu dan Tuhan berkati ya. Amin.